Halo semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Retno. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara memilih dan mencari jurnal ilmiah nasional. Video ini saya peruntukkan untuk teman-teman mahasiswa yang sudah menyelesaikan tugas akhirnya. Nah, daripada tugas akhir skripsi kamu teronggok di perpus, lebih baik kalian publish di jurnal ilmiah nasional terakreditasi gitu. Kenapa harus dipublish gitu? Yang pertama itu karena akan membantu meningkatkan visibilitas universitas kita dengan menambah penelitian yang ada di universitas kita tentunya. Dan tentunya kamu pengen kan nama kamu ada di Google Scholar gitu. Jadi kamu meninggalkan kampus punya legasi kan, kamu punya publikasi. Nah, itu bisa membantu portofolio teman-teman semua nantinya di masa depan. Nah, lalu Bu, gimana Bu caranya kita memilih jurnal yang tepat gitu? Saya taunya jurnal-jurnal yang ada di kampus saya. Sebenarnya jurnal itu apa aja sih Bu? Tenang, di Indonesia itu kita punya banyak sekali jurnal ilmiah. Nah, terutama yang sudah terakreditasi ya. Nah, ini kalian bisa langsung klik di webnya sinta.ristekbrin.go.id. Nah, Sinta ini semacam pemeringkatan jurnal nasional yang ada di Indonesia. Jadi ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 sampai Sinta 6. Nah, semakin ke Sinta 1 itu kualitas jurnal itu makin baik dan tentunya seleksinya makin ketat ya gitu. Nah, oke, langsung aja. Yuk kita cari list jurnalnya dulu. Kira-kira kamu pengen tahu nih list jurnal apa saja yang ada di Indonesia. Kamu di sini silahkan buka source, kemudian klik jurnal. Nah, di sini kelihatan ada S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Ini adalah Sinta 1, Sinta 2, dan seterusnya ya. Nah, makin ke kiri itu makin high quality gitu. Jadi makin seleksinya makin ketat gitu. Tapi kalau untuk mahasiswa sih saya sarankan Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 itu sudah cukup. Karena biasanya jurnal-jurnal Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 belum terlalu menuntut novelty nih. Kalau udah Sinta 3 ke atas, ini biasanya penelitiannya sudah menuntut novelty gitu ya. Jadi mahasiswa Sinta 4 ke bawah itu udah oke. Ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat di sini list jurnalnya ada banyak sekali ya. Totalnya ada hampir 6.000 jurnal. 5.990 jurnal. Ini semua ya dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, sekarang kalian fokus aja langsung. Kalian mau membidik Sinta berapa gitu. Tadi seperti yang saya sarankan untuk mahasiswa Sinta 4 itu udah oke. Kalau kalian mau nyoba Sinta 2 silahkan. Nah, cuma nanti seleksinya ketat. Jadi kalian harus siap dengan major revision bahkan di reject gitu ya. Oke, saya mulai dari Sinta 4 dulu kali ya gitu. Nah, kalian klik di sini Sinta 4. Nah, nanti di sini keluarlah semua jurnal yang rankingnya adalah Sinta 4. Ini jurnal dari seluruh bidang ilmu ya yang ada di Indonesia. Nah, totalnya hampir 2.000 nih, 1.991. Nah, ini bisa kita sortir lagi berdasarkan bidang ilmu kalian gitu. Kalian misalnya jurusannya akuntansi ya. Jadi terus topiknya juga tentang akuntansi. Berarti nanti carilah yang berhubungan dengan akuntansi gitu. Klik keywordnya akuntansi. Oke, nah nanti di sini akan ada 53 jurnal akuntansi nih. 53 jurnal akuntansi. Nah, ini kalian bisa pilih kalian kira-kira masuk mau submit di jurnal yang mana gitu. Nanti galau lagi nih, Bu 53 milihnya gimana? Mana yang harus saya pilih buat submit gitu. Oke, kita lihat dulu dari sini nih. Dari impact faktornya, makin tinggi impact faktor ini berarti jurnalnya visibility-nya tuh makin tinggi, dia makin banyak disitasi oleh penelitian-penelitian lain ya. Berarti bisa jadi juga tingkat seleksinya mungkin lebih ketat dibandingkan yang impact faktornya lebih rendah.
Tapi relatif ya, itu sangat relatif gitu. Nah, coba kita klik salah satu aja ya. Kita klik salah satu. Kita pilih jurnalnya. Apa ya? Oke, misalnya nih, misalnya saya pilih jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia Saki. Nah, ini kita bisa cek langsung ke webnya Jurnal Saki. Oke. Nah, di sini kamu bisa memutuskan apakah akan submit di jurnal ini atau enggak gitu. Nanti kita lihatnya dari mana? Oke, kita lihat dari ini yang pertama. Maaf, ini loadingnya agak lama ya. 5, 4, 3, iya, masuk akhirnya. Nah, kalau kamu lihat di sini, pertama-tama kita kepoin dulu nih webnya si Jurnal Saki gitu. Apakah topik-topik yang ada di Jurnal Saki ini relevan dengan topik penelitian kalian gitu. Kita lihat apakah dia ada topik khususnya. Kita lihat about the jurnalnya ya. Di sini apakah topiknya relevan dengan jurnal kalian, dengan topik penelitian kalian? Sepertinya loadingnya agak lama ya. Oke. Oh, di sini ternyata. Di sini focus and scope-nya. Nah, ini. Tentang jurnalnya, focus and scope-nya apakah sesuai dengan topik penelitian kalian? Emang agak lama ya. Halo, Jurnal Saki. Kenapa Anda lama sekali? Oke. Hah, ternyata, oh ini dia. Nah, ini dia, Focus and Scope Jurnal Saki. Ada Accounting Education, Accounting Information System, Auditing, bahkan dia Finance, di Banking and Finance, Islamic Accounting. Nah, kira-kira kalau topik penelitian kalian masuk scope di dalam sini, oke, bolehlah kalian coba submit di sini. Oke, tips yang kedua, lihat archive-nya. Oke, kita lihat archive-nya. Archive-nya di mana ya? Nah, ini dia archive-nya. Nah, archive-nya ini semacam katalognya ya, katalog apakah di ini jurnal itu rajin mempublish papernya gitu. Jadi carilah jurnal-jurnal yang memang secara rutin mempublish papernya gitu. Kita lihat. Ya, nah di sini kalau kalian lihat, nah ini Jurnal Saki itu dia terbit setahun 2 kali ya. Ini di 2018 ada 2 kali, 2019 2 kali, 2020 2 kali, 2021 belum ada ya. Karena mungkin dia 6 bulan sekali gitu. Nah, kalau kira-kira ini jurnalnya oke, maksudnya rajin publish secara rutin, disiplin, berarti oke lah, ini boleh jadi tujuan kalian untuk submit paper gitu. Kemudian tips yang ketiga, kalian bisa baca di tiap-tiap terbitan itu ada nggak yang judulnya mirip dengan jurnal kalian, dengan paper kalian gitu. Nah, kalau misalnya kalian tentang earning management nih, nah lebih bagus lagi kalau nanti kalian bisa mensitasi salah satu paper yang ada di jurnal yang kalian tuju gitu. Misalnya nih, oke, misalnya penelitian kalian ada yang tentang pajak. Nah, kalian nanti bisa men-cite salah satu paper yang ada di Saki ini yang juga tentang pajak gitu. Nah, kenapa kalian perlu men-cite salah satu paper yang ada di jurnal yang kalian tuju? Itu sebenarnya salah satu untuk mengambil hati
editornya gitu. Jadi karena kita tuh sebelum nanti akhirnya di review sama reviewer biasanya mengalami desk rejection dulu nih, desk evaluation dulu. Kalau nggak oke, dari judul nggak menarik atau formatnya nggak sesuai, nah itu langsung desk rejection gitu. Nah jadi pastikan ada lah topik-topik yang mirip dengan paper kalian gitu. Jadi itu ya kira-kira tips untuk memilih jurnal nasional terakreditasi Sinta. Oke, bagaimana cara submit jurnal di webnya jurnal? Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.